bantuan presiden dalam bentuk sembako yang seharusnya dinikmati oleh ribuan orang yang membutuhkan dibuang percuma. Ada apa ini? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 yang lalu ada kejadian yang memilukan sekaligus memalukan. Ditemukan sembako bantuan presiden ditimbun di lahan kosong di Depok. Jumlahnya bukan sekilo, 2 kilo, 10 kilo, tapi dalam bentuk ton. Menurut pengakuan dari pemilik lahan, itu Pak Rudi Samin, katanya begitu, ini lahan miliknya dan ribuan bantuan presiden ini ditimbun tanpa izin dari yang bersangkutan atau pemilik lahan. Konon penimbunan dilakukan oleh ekspedisi JNE. Bingung saya. Bantuan presiden dalam bentuk sembako, mungkin bentuknya beras, atau mungkin gula, atau terigu, atau mungkin minyak goreng, saya tidak tahu. Yang seharusnya dinikmati oleh ribuan orang yang membutuhkan dibuang percuma. Ada apa ini? Penjelasan dari istana bahwa istana tidak pernah bekerja sama dengan JNE. Ini saya konfirmasi langsung ke pihak istana. Penyaluran bantuan presiden untuk rakyat itu langsung dilakukan oleh tim dari Sekretariat Presiden. Tidak melalui pihak ketiga, apalagi swasta. Penjelasan dari JNE aneh bin ajaib. Katanya penimbunan ribuan bantuan presiden ini sudah sesuai dengan prosedur karena sudah busuk. Saya bingung. Kalau benar bantuan itu sudah busuk, sudah tidak layak konsumsi, berarti ada yang salah di mekanisme penyalurannya. Nah, dalam hal ini yang belum bersuara sampai detik ini adalah Kementerian Sosial yang disinyalir menyalurkan paket bantuan presiden. Ada yang salah di Kementerian Sosial ini. Dulu menteri sebelum Ibu Risma, Yuliari Batubara, tega, rakus korupsi dana bantuan sosial. Sekarang dijebloskan di penjara. Dan saya yakin bukan hanya menterinya, anak buah di bawahnya pasti terlibat. Karena tidak ada korupsi yang dilakukan sendiri, pasti ada kerjasama dengan pihak lain. Sekarang ada tragedi penimbunan paket bantuan presiden. Saya tidak tahu ini apa negeri ini nih. Bantuan presiden kemungkinan didapatkan dari dana operasional presiden. Ini bukan dana pribadi presiden, tapi pasti diambil dari dana APBN. Berapapun jumlahnya paket bantuan presiden, ini tidak ada masalah kalau disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Kalau ribuan
paket bantuan yang ditanam ini berapa ratus juta atau miliar uang rakyat APBN terbuang sia-sia. Uang ini bukan milik pribadi pejabat negara. Uang ini dikumpulkan sen by sen dari dana masyarakat atau bahkan PLN, pinjaman luar negeri mungkin. Betapa sembrononya pejabat negara kita dalam mengelola paket bantuan presiden. Saya tidak paham sebodoh itu, sedungu itu mereka sehingga manajemen penyaluran paket bantuan presiden ini bisa terlantar dan akhirnya busuk. Ini kalau benar apa yang dikatakan JNE. Saya tidak tahu ini kewenangan apa yang bisa melegalisasi perusahaan ekspedisi membuang, menimbun bantuan presiden. Saya tidak tahu. Bagi saya aneh. Kalau ada barang rusak atau apa, setahu saya harus ada BAP dulu. Apakah berita acara pemeriksaan barang rusak ini sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial? Saya bingung. Bayangkan, kalau paket bantuan presiden tersebut disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, berapa ribu masyarakat yang tertolong dalam kondisi recovery ekonomi pasca pandemi yang belum kunjung usai. Coba, saya menduga paket bantuan presiden ini diberikan kepada masyarakat pada saat pandemi. Betapa teledornya, sembrononya pejabat negara. Saya nggak ngerti. Dan saya mohon kepada pihak kepolisian atau kejaksaan atau BPKP untuk menelisik secara detail ini. Jangan dibiarkan berlalu. Mungkin hanya sekian ton, tapi berapa miliar uang negara yang raib dibuang percuma. Berapa ribu masyarakat Indonesia yang akhirnya tidak mendapatkan paket bantuan tersebut. Semudah itu mereka membuang uang rakyat. Heran saya. Saya tidak mau ini dibiarkan begitu saja. Pihak kepolisian, entah Polres Depok, entah Polda Metro Jaya, atau mungkin kejaksaan harus turun tangan. Bukan tidak mungkin ada kejadian serupa, modus serupa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial atau instansi lain dalam menelantarkan paket bantuan untuk masyarakat. Kita sebagai rakyat harus bersuara keras. Jangan kita dipaksa percaya, dinina-bubukkan oleh penjelasan dari pihak JNE bahwa ini barang rusak, sudah ada kesepakatan dari pemerintah, akhirnya ditanam dan ditimbun. Semudah itu kita terima alasan mereka. Tidak, saya tidak mudah percaya. Kita bukan anak TK. Masyarakat ini tidak bodoh. Jadi saya menyuarakan agar kasus ini ditelisik lebih detail oleh pihak kepolisian. Siapa yang bertanggung jawab? Dan saya mohon ini, pihak Kemensos bersuaralah. Atau mereka mungkin lagi bingung. Saling tunjuk, saling menyalahkan di antara mereka. Mereka tidak menduga bahwa ada pegawai JNE yang melaporkan ke pemilik lahan. Mereka tidak menduga bahwa kejahatan ekonomi mereka bocor. Saya pernah katakan, no perfect crime. Bagi saya ini kriminal. Tidak ada kejahatan yang sempurna.
kejahatan oleh siapapun, entah itu pegawai Kemensos atau siapapun, dalam membuang hak masyarakat itu pasti terungkap. Dan saya mendorong pihak kepolisian wajib menelisik ini secara terbuka dan transparan, dan rakyat, kami, kita semua berhak tahu apa yang terjadi, karena ini sudah pasti diambil dari dana APBN, dana dari masyarakat. Kita setiap saat membayar pajak, entah bentuk PPN, PPh maupun potongan-potongan pajak yang lain, kita membayar. Artinya rakyat punya hak untuk tahu pengelolaan dana yang kita setorkan kepada negara. Jangan dibuang percuma, kemudian yang kemarin dikorupsi juga oleh menterinya, atau ini semacam alibi untuk membuang atau menghapuskan kasus. Tapi saya tidak mau berspekulasi, saya serahkan kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan, juga BPK atau BPKP. Jangan ini dibiarkan begitu saja. Saya akan terus bersuara untuk mengikuti perkembangan kasus ini. Dan kepada pihak JNE harus hati-hati membangun narasi. Jangan kalian menutup-nutupi atau dipaksa tutup mulut atau dipaksa memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Karena saya bagian dari rakyat, saya harus menyuarakan kepentingan rakyat. Ini tekad saya untuk menjaga Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini Rudi kali ini. Mudah-mudahan suara saya dan suara jutaan masyarakat yang prihatin terhadap kasus ini didengar oleh Bapak Presiden. Kemudian beliau memerintahkan aparat kepolisian atau kejaksaan atau siapapun untuk menelisik siapa yang bertanggung jawab ini. Jangan pernah kejadian ini berlalu begitu saja dan uang rakyat dibuang sia-sia. Ini yang saya harapkan. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam keberagaman. Saya Rudi Eskamber.